anu sakieu reug-reugna urang tiasa kempel ngariung di bumi karuhun urang dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah urang ayeuna tos ngalengkah ka taun 1448 Hijriah. Berarti urang teh umur urang tos nambahan satahun. Kukituna umur urang nambihan satahun tangtosna jatah umur urang ngirangan satahun. Manawi kitunya wajana jatah umur urang tos ngirangan satahun. Kunambihna umur urang ayeuna nambi satahun, mudah-mudahan urang diparinan ku Allah Subhanahu wa taala nambihan kakiatan iman Islam ihsan urang sareng dijantenkeun urang sadaya hamba anu salamina bersyukur sareng tiasa sabar. Salawat sareng salam pamugi salamina tercurah ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, sahabat-sahabat Nabi, sareng mudah-mudahan urang jaga di yaumil akhir kenging syafaat di anjeunna sareng tiasa ngareueut di Talaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kasepuhan wargi sadaya, wengi ieu urang ngauihan deui perkawis sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nembe diawaskeun tadi surat Al-Ahzab ayat 50 genap anu hartosna bahwasannya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei orang-orang mukmin, bersolawatlah kepadanya dan uluk salamlah kepadanya sesempurnanya. Al-Ahzab ayat 56. Penjelasan dari ayat tersebut, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan artian sebagai berikut. 1. Solawat dari Allah berarti dia memberi rahmat. 2. Solawat dari para malaikat berarti mereka memohonkan ampunan untuknya, untuk Nabi Muhammad SAW. Dan 3, solawat dari orang-orang mukmin berarti mereka berdoa supaya diberi rahmat dengan bentuk membaca solawat. Salawatnya begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah, tambahkanlah rahmatmu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan uluk salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya dengan bentuk berikut. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salam sejahtera tetaplah kepadamu, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan, kamu berpeganglah atau menjalankan perintah-perintahnya. Ini dasarnya ayat tersebut tadi yang di atas, yaitu ayat Al-Ahzab ayat 56. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa seseorang wajib bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut-sebut di sisinya. Maksudnya begini,
kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut umpamanya dalam ceramah, dalam pengajian, maka kita harus segera menyebut atau membaca sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keterangan ini menunjuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Rogima anfu rojulin lukirtu indahu falam yusolli alayya fadaholan nar fa'ab adahu Allah. Sungguh rendah dan hina lagi kecewa orang yang disebut-sebut namaku di sisinya tidak mau bersolawat kepadaku. Masuklah ia ke neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya ini panjang, yang artinya bahwasannya Allah menjadikan seorang malaikat yang diberi kemampuan mendengar ucapan makhluk seluruhnya. Malaikat tersebut tegak di atas makamku sampai kiamat. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Maka tiada seorang pun dari umatku yang bersolawat satu kali, kecuali dicatatlah namanya dan nama ayahnya seraya berkata, malaikat itu berkata, ya Muhammad, si Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu. Nah, malaikat pun menunjuk firman Allah Al-Ahzab ayat 56 tadi, yaitu yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah telah menugasi 2 orang malaikat untukku, maka tiada seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali berkatalah kedua malaikat tersebut. Bagaimana malaikat bicaranya? Semoga Allah mengampuninya atau mengampuni orang tersebut. Lalu diikuti oleh malaikat yang lainnya. Bagaimana malaikat yang lainnya? Mengaminkan malaikat tadi yang mendoakan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusolliya ala nabiyyi alaihi salatu wassalamu wa idza yusolliya alaihi yahriku dalikal hijabu wa yadhulu du'a'u wa illam yusolli raja'a du'a'uhu. Tiada doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kecuali terhalang di antara doa tersebut dengan langit. Maksudnya tidak dapat melintasi langit hingga dibacakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru sesudah itu hijab atau penghalang pun terbuka dan masuklah doa itu. Sebaliknya, jika tidak dibacakan sholawat, maka pulanglah doa itu kepada pemanjatnya atau orang yang membacanya. Kita semua sudah terbiasa kalau berdoa setelah melaksanakan sholat wajib, terutama kalau sholat berjamaah ya majlis. Sebelum berdoa kita akan membaca dulu sholawat.
Ini di keterangan di sini, kalau kita berdoa tidak dimulai dengan sholawat, maka doa kita itu tidak akan sampai ke langit, akan balik lagi ke kita yang berdoa tersebut. Di sini ada cerita tentang sholawat. Ada salah seorang soleh sholat. Ini ceritanya seorang yang soleh sholat. Ketika duduk tahiyat, dia lupa tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malamnya dia bermimpi berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ditegur, kata Nabi itu, "Kenapa Anda lupa bersolawat kepadaku?" Jawab si orang tadi, "Ya Rasul, maafkan aku. Sebab saat itu aku tengah sibuk memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga aku lupa tidak sempat bersolawat kepadamu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Belumkah Anda mendengar sabdaku ini?" Sabda Nabi yang artinya, segala amal baik terhenti atau terhalang, dan semua doa terkekang sampai dibacakan sholawat kepadaku. Dan jika ada seseorang datang di hari kiamat dengan memboyong amal baik seluruh penghuni atau masyarakat dunia, tapi tanpa bersolawat kepadaku, pasti tertolak seluruh amal baik itu dan tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini begitu dahsyatnya membaca sholawat kepada Nabi itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan." Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku, di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, jadi kalau ingin nanti di akhirat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sekarang kita harus banyak-banyak bersolawat. Ini ada cerita lagi, cerita orang yang dikenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa seorang zahid. Apa arti zahid? Zahid itu mementingkan kehidupan akhirat dan mengurangi kesenangan duniawi. Itu istilahnya zahid. Dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, ia pun segera menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi kelihatannya acuh atau tidak peduli kepada si zahid itu. Maka zahid pun bertanya, "Ya Rasul, marahkah Tuhan kepadaku?" Jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak." "Lalu, tidak kenalkah Tuhan kepadaku?" "Akulah yang bernama si Zahid." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maafkan, aku belum mengenalmu." Lalu Zahid pun berkata lagi, "Ya Rasul, aku telah mendengar para ulama berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal umatnya seperti halnya orang tua mengetahui pasti tentang anak-anaknya." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengenal umatnya daripada kedua orang tuanya terhadap anaknya. Tuh cobi sakitu iya nak Rasulullah ka orangnya lebih mengenal umatnya daripada kedua orang tua terhadap anaknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengenal seseorang dari umatnya. Nah, yang suka bersolawat kepada nabinya sesuai jumlah sholawat yang dibaca olehnya. Jadi kalau kita lebih banyak bersalawat, Nabi pun mengenal kita akan lebih banyak lagi. Cerita selanjutnya menceritakan ada seorang wanita datang dan mengadu kepada Hasan Basri tentang putrinya yang sudah tidak ada. Diceritakan ada seorang wanita datang dan mengadu kepada Hasan Basri tentang putrinya yang sudah meninggal. Kata wanita itu, "Ya Ustadz, aku ingin menjumpai anak putriku yang sudah meninggal dunia lewat mimpi. Untuk itu, sudilah kiranya Ustadz memberitahu atau mengajariku cara khusus hingga aku dapat bertemu dengannya dalam mimpiku nanti." Lalu ia pun disuruh bersolawat sekian kali oleh Hasan Basri hingga dapat bertemu dengan putri kesayangannya di dalam mimpi. Ternyata anak putrinya berpakaian dari api neraka. Lehernya dibelenggu dan diikat pula kedua kakinya dengan tampar api. Lalu wanita itu bangun dari tidurnya dan segera berangkat menghadap Hasan Basri. Ia menceritakan perihal anak putrinya dalam mimpi sambil menangis. Mendengar demikian, Hasan Basri ikut prihatin dan menangis, yang diikuti oleh kawan-kawannya. Berarti ini yang mendengarkan ceritanya itu Hasan Basri dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lainnya pun ikut menangis. Al-Kisah, setelah lewat beberapa hari, beberapa minggu, Hasan Basri mimpi bertemu dengan anak putri wanita tersebut. Ia sudah berada di sorga, di atas sebuah dipan atau tempat tidur. Kepalanya bermahkota yang memancarkan sinar ke belahan timur dan barat. Ia pun menegur Hasan Basri. Sahut si anak tersebut, "Hei Ustadz, belum kenalkah dengan aku?" Jawab Hasan Basri, "Belum." Lalu jawab anak tersebut, "Akulah anak putri seorang wanita yang minta diajari bersolawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Hasan Basri bertanya, "Berkat amal baik apakah sehingga kamu dapati tempat seindah ini?" Jawab anak tersebut, "Itu Pak Ustadz, ada seorang pemuda melintasi kuburan kami. Ia bersolawat Nabi 1 kali. Nah, solawat itu pahalanya dikirimkan kepada kami, kepada mereka yang sudah ada di dalam kubur. Dan jumlah penghuni kubur kami ini sebanyak 550 orang yang tengah disiksa." Kemudian terdengar seruan, "Lepaskanlah siksa mereka itu."
berkat sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca oleh seorang pria yang lewat di kuburan. Nah, itu dahsyatnya sholawat, bisa menolong orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Jibril alaihi salam datang dan berkata, "Ya Muhammad, tiada seseorang bersolawat kepadamu kecuali ia dimintakan ampun oleh para malaikat sejumlah 70.000 malaikat. Dan siapa dimintakan ampun oleh sejumlah besar malaikat itu termasuk penghuni sorga." Cerita yang terakhir, Hasan Basri bercerita tentang pertemuannya dengan Abu Ismah. Siapa Abu Ismah ini? Diceritakan Hasan Basri bertemu dengan Abu Ismah yang telah tiada. Ini bertemu dalam mimpi. Dalam mimpinya ketika ditanya oleh Hasan Basri, "Hei Abu Ismah, tindakan apakah dari Allah kepadamu?" Jawab Abu Ismah, "Allah telah mengampuni dosaku." Lalu, berkat amal apakah engkau memperoleh ampunan dari Allah? Jawab Abu Ismah, "Tidaklah sebuah hadis dibaca kecuali aku bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi Abu Ismah ini kalau akan membaca hadis Nabi, setiap akan membaca satu hadis Nabi, dia bersolawat dulu. Tuh. Hadis yang terakhir, sejumlah malaikat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail alaihi salam. Lalu Jibril berseru, "Ya Rasulullah, siapa bersolawat kepadamu setiap hari 10 kali, maka akulah sebagai pembimbing yang menuntun tangannya melintasi sirat bagai kilat menyambar." Kemudian malaikat Mikail berseru, "Akulah yang memberi minum kepada orang itu dari telagamu," yaitu telaga Kausar Nabi Muhammad SAW. Kemudian seru Israfil, "Aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bakal bangun sebelum orang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang terakhir, Izrail juga berseru, "Aku bakal mencabut nyawa orang itu penuh kehalusan, sebagaimana mencabut ruh para nabi alaihi salam." Wallahu a'lam. Mungkin manfaat kanggo penjelasan salam jengnah ke Ku Haji Umar Haji Udin. Orang dangukeun satrasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema pengajian malam ini tentang salawat bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu banyaknya beragam dan keutamaan salawat kepada beliau. Yang paling bahaya kalau
tadi berdoa tidak disertakan sholawat, maka doanya akan kembali lagi kepada yang berdoa sampai diucapkan sholawat. Baru kalau ucapkan sholawat jalan lagi doanya. Dan banyak macam-macam pengalaman orang-orang yang tadi dalam kisah. Banyak kita ambil pelajaran semuanya di kisah itu, tapi yang paling penting diantaranya banyak dipenuhi kebutuhannya tadi ya, kebutuhannya. Kebutuhan yang bertemu dan meninggal penuh nih bertemu. Jadi intinya di kebutuhan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kebutuhan kita, kalau butuh apa diantaranya sholawat. Tadi ingin ketemu dengan yang meninggal, kebutuhan ketemu dipenuhi. Kemudian dari para malaikat sebut-sebut di akhir-akhir dari penjelasan, malaikat-malaikat yang tadi malaikat-malaikat yang sangat penting, Jibril, Israfil, Mikail dan seterusnya, menjalankan tugas dengan baik mereka terhadap orang yang bersalah. Jadi salatnya juga disebut baru 10 kali. Malaikat-malaikat penting itu tadi sanggup untuk menjalankan tugasnya terhadap orang itu, terhadap pengamal sholawat dengan baik. Banyak sekali cerita-cerita dari zaman dulu atau zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk mengamalkan sholat ini, karena panggilannya juga perintah Allah Subhanahu wa taala dihubungkan dengan iman. Berarti urusan sangat penting, karena langsung berkaitan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada ajakan terutama untuk beriman untuk bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu-satunya ayat di Al-Qur'an yang unik daripada yang lain. Ya ayyuhalladzina amanunya ada di tengah. Kalau yang lain-lain ada di awal. Ya ayyuhalladzina amanu itu yang berjumlah 118 di Al-Qur'an. Ada 118 kali Al-Qur'an mengulang. Yang unik yang ini, yang satu ini. Kalau yang lain di awal ayat semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Ya ayyuhalladzina amanu. Pokoknya yang lain di awal-awal ayat semuanya, kecuali tentang salawat ini yang menjelaskan isi ayatnya dulu dikedepankan, baru orang yang beriman diajak untuk menuju isi itu ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi di awal ayat ingin dijelaskan dulu tentang perkara salawat, baru kemudian Allah mengajak orang beriman untuk melakukan salawat itu. Mudah-mudahan keistimewaan ayat ini tambah dengan keistimewaan kita masing-masing untuk mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan juga atas harapan-harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alimna ma yanfa'una wa fa'alna bima ta'ala. Allahumma ihdina wa bika ila ma khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.